akan proses untuk dipindahkan ke TPP, tempat penimbunan pelelangan. Katakan, Karena barang kita akan jatuh tempohnya di tanggal 16 besok. nah Jadi, kan, begitu pemberitahuan tuh langsung besok tuh pelaksanaannya, gila nggak? nah, cuman di sini Lanjut. Nah, bisa mengajukan pembatalan yang namanya hmm, BJF hmm, 1,5. Nah, itu pembatalan nanti akan ada penambahan waktu di 30 hari, kalau enggak 30 hari ke 60 hari gitu ya. Coba, jadi ak- ini pembatalan ini bisa menunda ke tempat TTP tadi, tempat pelelangan tadi. hmm. Jadi ini harus pihak PJT ya harus melakukan pembatalan BCF ya. Cuman sangat disayangkan ini apa namanya pemberitahuan seperti ini karena mereka yang bikin peraturan terus kemudian mereka juga yang memindahkan barang-barang PMI ke tempat pelelangan. Nah sekarang yang mau dilelang itu apa? Itu loh Pak. Yang mau dilelang ke apa? Bekas sempak. Mana ada yang orang-orang kaya aja nggak bakalan mau beli sempak-sempak itu. Gitu Pak. Ya, ya, Sekarang ya. enggak rata-rata pengiriman dari Malaysia. Khususnya Ya, nih ada yang ngirim susu, ada yang ngirim itu rata-rata expired lah kalau makan. ya, Terus kemudian yang kedua itu baju-baju bekas para pekerja migran Indonesia yang ada di seluruh dunia. ya, Contohnya mereka bekerja dalam 1 tahun, otomatis pastinya besoknya Lebaran mereka akan ganti baju yang lama ya, ditumpuk di lemari, dikirimlah ke kita, ya, ke sini, ke ya. Indonesia, terus sampai di Hmm, Indonesia ditaruh di tempat penimbunan pelelangan. Nah, hmm. Alasannya honornya, sita untuk negara itu. nah disita untuk negara. Nanti kalau misalkan Hmm. nggak ditebus disita negara, nah Hmm. nanti akan dilelang. Dilelang. Penghasilan Terus lelang akan untuk uang negara. lelangnya dimasukkan kas negara. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang mau beli barang-barang bekas bekas PMI? Iya. Oke. Pertanyaannya, pertanyaan berikutnya, miskin amat negara kita ini sampai nyita Nah, barang milik kita milik ini rakyatnya, negara apalagi paling kaya milik kok. para PMI. Ya kan? Betul, Pak. Wah, Bah, Pak. ngeri. Oke, selamat malam. Ada ini, tunggu sebentar Mas Abi. Selamat malam, selamat datang Mas Abi. Ya, buat Mister dan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar? Ini bak Alhamdulillah, saya sih sehat. hubungi beliau tapi tidak ini apa? Tidak diangkat. Mungkin ada kesibukan lain karena kemarin itu saya setelah terkait masalah kargonya itu terkait setelah surat disampaikan sampai sekarang belum ada tanggapan yang serius ya kan? Ya, nanti Jadi saya akan Pak, bacakan, satu bahan ya, bahan. Mhm. Nah, nanti saya akan bacakan. Ini kalau Pak Beni ada, mungkin langsung responnya ya sedikit ini ya. Ini. Nanti Oke sebentar, oke. tungguin teman-teman dulu. Kalau teman-teman masih sedikit, saya tuh pengen tuh teman-teman tuh langsung semua tahu, Iya terus iya. mengambil sikap yang sama. Ngomong ini saya nggak mengulang-ulang gitu loh. Ngambil sikapnya harus sama. Para Iya PMI betul. harus melakukan apa, yang dipayungi hukum apa gitu loh. Itu maunya saya. Kalau PMI ini kan tidak saling kenal antara satu dengan yang lain. Jadi harus Iya di iya. ini. Oke, untuk Mas Abi sebentar dulu. Ini ada Mas Handi Siap yang siap. tadi mau Siap siap cerita. siap. Mas Siap Handi, siap. silakan Mas Handi. Iya, tadi saya ulangi sekali lagi. Hari ini saya membaca banyak di beberapa media ya yang memberitakan kalau Bea Cukai Surabaya memberikan klarifikasi atas barang-barang kiriman PMI ini yang mengatakan kalau mereka itu belum menerima dokumen dari PJT. Jadi mereka sekarang juga mendesak para PJT untuk memberikan dokumen CN agar bisa cepat diproses.
Tapi yang saya dengar sampai sekarang di Surabaya tidak ada gerakan sama sekali. Jadi saya pengen karena kalau saya dari Taiwan ya kan, tapi kita clearance-nya di Semarang. Jadi kalau Semarang kita ngerti banget keadaan, tapi kalau Surabaya kita sama sekali nggak ngerti keadaannya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Mr. Gi. Oke. Saya tahu maksudnya ada berita-berita bahwa di Surabaya ada berita-berita berseliweran terkait dengan diperbolehkannya untuk para PJT segera menyetor CN kan? Iya benar. Nah, terus kemudian makanya akan diberlakukan sama seperti dengan importir itu. Kalau dia menggunakan aturan terkait dengan PMK 96. Artinya apa? Ya, sama dengan importir. Begitu, udahlah. Oke. Tapi sampai saat ini informasinya belum jalan juga kan? Ya, karena di berita itu dia juga ada tulisan seperti tanggal berapa Oktober itu mereka ada diskusi bersama BP3MI dan para PJT yang sudah sepakat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PMK 96. Jadi iya, oke. Ya, saya berarti ada di saya juga itu, bahwa katanya sudah rapat disepakati bahwa akan memberlakukan atau mengikuti aturan yang ada, yaitu 96 2003. Artinya ini kalau saya sampaikan, tidak ada PMI di situ. Di aturan 96 itu tidak ada aturan tentang barang milik PMI. Iya benar. Yang ada hanyalah barang milik pengusaha importir yang akan dikenakan sesuai dengan tarif, bukan untuk PMI. Sementara pemerintah sendiri sudah mengucapkan akan memberikan pemotongan dan sebagainya, relaksasi kepada para PMI. Jadi kalau sudah diomongkan kemudian tidak dilaksanakan, itu apa namanya? Janji kosong itu. Bohong namanya kan? Iya benar. Betul. Apa mau pemerintah dibilangi pembohong? Yang dibohongi bukan negara lain, yang dibohongi rakyatnya sendiri. Siapa rakyatnya sendiri? Ya sampean itu para pekerja migran. Kok tega membohongi pekerja migran yang katanya pahlawan devisa, yang menyumbangkan devisa terbesar kedua ke negara? Kok tega? Malah barang-barang Itu. hasil jerih payahnya malah mau dilelang. Iya. Ini bukan memprovokatori, bukan. Ini logikanya seperti itu. Iya, kita setuju. Logikanya seperti itu. Jadi kalau tidak ada, makanya ini saya kasih judul live ini, masih adakah niat membantu? Kalau tidak ada aturan-aturan itu bukan untuk PMI, kebijakan yang kita tunggu. Apa kebijakannya? Kan begitu. Ini khusus PMI, penyumbang devisa negara ya Indonesia ini, yang hasilnya itu dipakai gaji para pegawai-pegawai itu. Enggak. Begitu Mas Andi. Jadi benar Mas Andi, saya juga punya bahan. Hanya saya membacakan nanti setelah betul-betul banyak yang tahu supaya bisa menyebarkan. Jangan sampai